Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angga dengan NIM F11012410440. Saya dari kelas B. Ada ibu coba. Perkenalkan nama saya Suhaini, NIM F11012410007 dari kelas 3A. Halo guys, perkenalkan nama saya Budi. Saya dari kelas 3B. NIM saya F11012410037. Perkenalkan nama saya Eva Aprilianti, NIM F11012410014 dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Fairon Ibnu Fadilah dengan NIM F11012410313. Saya berasal dari kelas 3A. Halo, perkenalkan nama saya Tridas Madini dengan NIM F11012410053 dari kelas B. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Angga, Bapak selaku mata kuliah pada materi ini. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan tentang bola voli, yaitu masuk bawah. Apakah anak-anak sini ada yang sudah mengerti tentang bagaimana caranya melakukan masuk bawah? Belum. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya melakukan teknik passing bawah dalam permainan bola voli. Passing bawah dalam bola voli adalah salah satu teknik dasar yang digunakan untuk menerima, mengendalikan, dan mengarahkan bola dengan menggunakan kedua lengan bagian bawah yang dirapatkan dan diluruskan. Ada yang tahu seperti apa? Betul. Satu orang, tolong mencontohkan merapatkan kedua lengan. Siapa namanya? Fairon, Pak. Ya, bagus. Ini adalah prinsip passing bawah. Passing bawah bertujuan untuk menciptakan kontrol bola yang imbang dengan memanfaatkan pantulan alami dari kedua lengan, seperti yang dicontohkan oleh Iron tadi, sehingga bola dapat diarahkan secara akurat, mengatur arah serangan atau keberhasilan passing. Dalam permainan bola voli modern, passing bawah menjadi fondasi utama dalam sistem pertahanan dan transisi menuju serangan. Tanpa penguasaan ini, aliran permainan akan terganggu karena tim tidak dapat membangun serangan secara terstruktur. Oleh sebab itu, passing bawah tidak hanya sebagai keterampilan taktis sebagai ilmu permainan. Para pemain dituntut mampu melakukan passing bawah dengan stabil, konsisten, dan presisi tinggi meskipun berada dalam tekanan sang lawan. Nah, kesimpulannya, passing bawah adalah teknik mengendali bola yang sangat penting yang menggabungkan kecepatan mekanika tubuh, fokus visual, serta kemampuan membaca arah datangnya bola, sehingga mampu menjaga kontinuitas permainan dan membuka peluang serangan lebih efektif bagi tim. Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak yaitu tentang tujuan passing bawah? Saya Pak. Kamu siapa namanya? Suhaini Pak. Bebas. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suhaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan vaksin bawah dalam permainan bola. Nah, yang pertama yaitu mengendalikan bola. Setelah menyelesaikan atau serangan, di situ kita akan belajar tentang mengendalikan bola, yaitu kita menggunakan passing bawah. Seketika bola akan terkendali. Yang kedua, memberi umpan yang akurat kepada center, pemain lain sehingga berbagi bola dengan sangat bagus dengan menggunakan passing bawah. Yang ketiga, menerima dan menahan bola keras dari serangan lawan. Menahan bola keras itu seperti smash dari tim lawan. Kita menahannya dengan menggunakan passing bawah sehingga bola dapat terkendali dan dapat dikondisikan. Yang keempat, menjaga bola tetap dimainkan agar tidak jatuh di area sendiri. Seperti poin. Bola tetap dimainkan dengan kendali dengan kerjasama tim supaya bola tidak jatuh di lapangan sendiri dan mendapatkan poin. Yang kelima, mengalihkan permainan dari pertahanan ke serangan dengan lebih terkontrol. Nah, di sini kita belajar mengontrol bola supaya bola tetap terkendali dan kita bisa mendapatkan poin. Yang keenam, mengamankan bola rendah atau bola yang sulit dijangkau. Nah, ini mungkin bola yang sudah tidak terkontrol atau sudah sulit dijangkau, kita lebih mengontrolnya dengan passing bawah dan dalam aman sehingga bola dapat dikontrolkan kembali. Nah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penjelasan dari saya tadi sangat benar. Terima kasih Pak ini telah menjawab dari Bapak. Sekarang Bapak ingin 1 sampai 2 orang mencontohkan dari awal kaki badangan dalam passing bawah. Coba 1 sampai 2 orang. Ya, coba mencoba. Perkenalan diri dulu. Baik, perkenalkan saya Trina ini. Ini saya akan menjelaskan tentang sikap awal passing bawah. Yang pertama, posisi berdiri stand. Berdiri dengan kuda-kuda, kaki dibuka selebar bahu. Salah satu kaki sedikit maju untuk keseimbangan. Posisi lutut. Lutut ditekuk agar tubuh lebih rendah dan stabil. Berada di ujung kaki, bukan di tumit. 3. Posisi badan. Badan sedikit condong ke depan, punggung dekat mata dan tidak membungkuk berlebihan. Perkenalkan, saya Eka Priyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat tangan saat passing bawah. Yang pertama, posisi tangan awal. Kedua tangan itu didapatkan, satu tangan mengepal, lalu tangan yang lain membungkus kepala tersebut. Ibu jari sejajar dan lurus ke depan, tidak saling tumpang tindih. Jari jari terpakat supaya bola tidak masuk ke sela-sela jari. Yang kedua, memperbut permukaan bidang untuk memantul. Lengan dirapatkan sehingga membentuk bidang dada dari simpul sampai ke pergelangan tangan. Bidang dada ini digunakan untuk menentukan bola. Pastikan lengan tidak bengkok karena bola harus mengenai bagian di bawah. Yang ketiga itu posisi lengan saat mengenai bola. Lengan dijulurkan ke depan dan sedikit ke atas. Jangan mengayun lengan terlalu tinggi. Gerakan berasal dari gelombang lutut dan pinggul. Titik sentuh bola adalah bagian tengah bawah, bukan telapak atau pergelangan tangan. Yang keempat, posisi tubuh mendukung passing. Badan sedikit menghadap ke depan, passing juga selalu seperti yang sudah teman saya sebutkan tadi Pak. Terus posisi tubuh tetap stabil. Sudah Pak? Sudah? Nah, teori yang ada sudah terangkan tadi benar. Sini Bapak ingin mencontohkan secara praktek menggunakan bola voli itu. Tolong angkat bola volinya.
kaku, tangan sampai ke depan, dan usahakan tidak kaku tangannya. Ya, coba tahan sebentar. Oke, balik. Coba kita. Coba. Nah, penjelasan dan praktek kepada siapa sih? Tri dan Eva sudah benar. Terima kasih sudah menjelaskan dan mempraktekkan dengan benar. Silakan duduk. Nah, tadi kan sudah menjelaskan tentang sikap awal pada masa bawah. Sekarang Bapak ingin satu orang menjelaskan secara spesifik gerakan masa bawah. Ayo, siapa lagi? Coba. Kamu, ayo. Silakan jelaskan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aksi bawah dalam membuat volley. Ada yang tahu kenapa aksi bawah itu penting dalam membuat volley? Tidak, Pak. Saya akan menjelaskan aksi bawah berfungsi untuk mengendalikan bola agar tidak jatuh di area permainan kita dan mengarahkan bola secara terkontrol pada pengumpan atau setter dengan passing yang baik. Lalu permainan akan berjalan dengan teratur. Oleh karena itu, ini harus dilakukan dengan kecepatan dan konsentrasi yang tinggi. Baik, yang pertama itu ada awal. Awal yang sudah dijelaskan oleh rekan tadi, yaitu sebelum melakukan passing bawah kita harus menyiapkan posisi benar. Pertama, kaki dibuka sekitar bahu agar belum berkesimbangan. Lalu kita ikat tangan atau pegangan tangan. Cara paling umum adalah dengan mengental salah satu tangan kemudian ditutup oleh telapak tangan lainnya sehingga kedua itu jadi sejajar dan lebih cepat. Yang kedua itu adalah gerakan pelaksanaan. Ketika bola bergerak menuju ke kita, yang paling penting adalah menempatkan posisi tubuh tepat dalam jalur pergerakan bola. Jangan mengalirkan tangan, tetapi gerakan seluruh tubuh agar posisi kita sesuai dengan arah bola. Lalu yang ketiga itu ada terakhir. Setelah bola terpantul, tangan cukup kembali ke posisi siap. Tetap jaga keseimbangan dan awasi bola berikutnya. Perhatikan bahwa dalam sikap akhir itu tidak condong terlalu jauh ke depan dan bola tidak diangkat terlalu tinggi. Yang penting adalah kita siap untuk melakukan gerakan berikutnya, baik itu bertahan maupun persetan serangan. Sudah? Terima kasih, saudara Iron. Saya duduk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke keberhasilan dan kesalahan dalam permainan passing bawah. Tadi kan Pak ini sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, sekarang terakhir siapa namanya Bang? Budi. Nah, Budi silakan jelaskan. Siap, terima kasih Pak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang kesalahan dan keberhasilan pada passing bawah. Yang pertama, kesalahan yang sering terjadi pada passing bawah. Posisi tubuh terlalu tegak, yang mana banyak pemain bola yang tidak menekan tubuh saat menerima bola. Posisi tubuh yang terlalu tegak dapat membuat pemain sulit mengontrol bola sehingga keseimbangan menjadi kurang stabil. Yang kedua,
dengan tidak dirapatkan sempurna. Salah satu misalnya paling umum adalah dengan tidak dikunci atau tidak dirapatkan. Ketika dengan bisa bola sedikit saja, bola akan mantul secara tidak stabil dan berputar sapi. Yang ketiga, menggunakan tapak tangan. Pemain seringkali refleks menggunakan tapak tangan untuk menahan bola, padahal yang benar adalah menggunakan bagian bawah tapak tangan yang tertutup dan tidak stabil, sehingga bola sering tidak terkontrol, terlalu tinggi atau bahkan di bawah lapangan. Yang keempat, ayunan lengan terlalu keras atau terlalu lembut. Pasti bawah bukan teknik memukul bola, melainkan mengarahkan bola. Jika ayunan tangan terlalu keras, bola akan terpental tinggi dan tidak terarah. Sebaliknya, jika terlalu lembut, bola tidak mencapai setter sehingga serangan tidak dapat dibangun secara maksimal. Yang kelima, tidak mengarahkan bahu dan pinggul ke target. Banyak pemain hanya mengandalkan tangan saat melakukan passing bawah, padahal perputaran bahu dan penyesuaian pinggul sangat penting untuk menentukan arah bola. Yang keenam, tidak memperhatikan timing bola. Kesalahan umum lainnya adalah melakukan passing terlalu cepat atau terlalu lambat. Timing yang salah membuat kontak dengan bola tidak bersih dan sering menyebabkan bola berputar atau bahkan gagal naik ke atas. Yang ketujuh, langkah kaki tidak aktif. Beberapa pemain cenderung diam di satu tempat dan tidak menyesuaikan posisi kaki terhadap bola yang datang. Yang kedelapan, bergerak mundur sambil menerima bola. Membiasakan diri menerima bola sambil berjalan mundur sangat berbahaya karena mengenai keseimbangan. Yang kesembilan, tidak menjaga fokus pada bola. Pemain pemula sering terlihat target sebelum bola kontak dengan lengan, padahal fokus utama saat itu adalah pada bola. Yang ke-10, tidak melakukan follow setelah kontak bola. Banyak pemain berhenti terlalu cepat setelah menyentuh bola tanpa follow through yang halus. Bola biasanya memantul pendek atau menyamping. Setelah itu ada beberapa poin penting pada kunci keberhasilan passing bawah. Yang pertama, keseimbangan tubuh yang stabil. Fondasi utama passing bawah adalah keseimbangan. Yang kedua, posisi dan yang benar dan terkunci. Dengan harus dirapatkan sejak awal dan tetap terkunci dalam tempat bola yang terjadi pada permukaan lengan yang datar dan stabil akan membuat bola lebih akurat. Yang ketiga, menggunakan tenaga dari kaki dan pinggul, bukan dari tangan. Passing bawah yang baik tidak mengandalkan kekuatan tangan. Dorongan kecil dari kaki dan pinggul memberikan kontrol yang lebih halus dan membuat arah bola konsisten. Dan keempat, menjaga fokus pada bola sampai kontak terjadi. Pemain harus mengamati lintasan bola, kecepatan serta arah datangnya bola. Yang kelima, menempatkan tubuh di belakang bola. Posisi tubuh harus sejajar dengan jalur bola yang datang. Prinsipnya adalah bola datang tubuh buka. Yang keenam, gerakan follow through yang halus. Setelah bola menyentuh lengan, pemain harus melanjutkan gerakan sedikit ke arah target. Yang ketujuh, koordinasi mata, kaki, dan lengan. Passing bawah adalah kombinasi dan juga komponen utama, melihat bola, menyesuaikan posisi kaki, dan menyiapkan lengan. Yang kedelapan, kemampuan membaca arah bola lawan. Pemain yang berpengalaman akan mampu membaca arah bola dari arah kanan lawan saat servis maupun pukulan. Yang kesembilan, komunikasi dengan rekan setim, yang dimana passing bawah tidak dilakukan secara individual. Pemain harus berkomunikasi untuk menghindari benturan atau keraguan, teriakan seperti aku atau ambil. Yang ke-10, konsisten latihan dan kesabaran. Passing bawah adalah teknik yang membutuhkan latihan terus-menerus. Semakin sering berlatih semakin baik. Perasaan tahan terhadap bola, berkeliling, kesabaran sudah diperlukan dalam permainan bola voli. Kesalahan kecil akan diperbaiki dengan repetisi dan bimbingan yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang keberhasilan dan kesalahan pada passing bawah dalam permainan bola voli. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Budi, silakan duduk. Nah, sepertinya kalian dari secara teori sudah memahami tentang passing bawah dalam bola voli.
Sekarang Bapak ingin kalian buat dua kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, tugas kalian membuat video tentang mendiskusikan penjelasan yang sudah kalian jelaskan tadi secara praktek. Paham tidak? Paham. Nah, silakan dilakukan. Adikku cantik, congkai tan manis, gagas sulabis, cinta di tenis, kau tahu amal saja.